Tak ada madang soalnya. Banyak. Kaya jual? Mak banyak. Oh iya. Baik. Dah lu sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh imamul anbiya'i wal mursalin wa ala wassalat sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral kiram, jemaah Masjid Babus Salam, pintu keselamatan. Masya Allah, orang-orang sini suka mengucapkan salam. Bersyukur kita pada kesempatan ini bisa sama-sama di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kebersamaan di atas ketakwaan, yang mana kebersamaan ini berkekalan sampai hari pembalasan. Mari kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Semoga semakin terasa nikmat di hari-hari nanti. Selawat dan salam kepada Nabi SAW yang telah mengajarkan kita jalan yang lurus, jalan yang mudah, jalan yang terang benderang menuju surga Allah SWT. Jadi siapa yang ingin masuk surga dengan mudah, tinggal mengikuti beliau. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tak mau. Berkata sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia tidak suka masuk surga. Kesempatan kami terbatas karena waktu yang membatasi. Tinggal 20 menit lagi. Kabarnya sampai selesai Isya. Waktunya hanya sampai Isya. Oh, lanjut lagi. Baik. Saya coba 10 menit. Kalau enggak nanti 20 menit. Saya coba dulu 10 menit. Kalau enggak bisa 20 menit. Nanti Ustaz Dayat 10 menit pula. Selepas itu, lepas Isya kita lihat perkembangannya nanti. Kaum muslimin dan muslimat, judul yang diberikan adalah di sini kita menyemai, di sana kita menuai. Ini artinya kita bercocok tanam, karena menyemai itu bercocok tanam. Dan semua yang kita semai kita berharap berbuah. Pertama tumbuh subur, kemudian berbuah segar, dan bisa dinikmati buah yang manis. Maka layaknya orang bercocok tanam mesti membersihkan lahan. Ini iko yang biasa bakabun paham, wong baladang paham. Apalagi mengasang. Ada nampak nama mengasang? Iko wajah-wajah ndak ada banding ngasang. Abang ndak yober ya? Mengasang mesti disiangi dulu, mesti dibersihkan lahan dulu. Karena kalau ditanam langsung kemungkinan besar tidak tumbuh, dan kalaupun tumbuh tidak subur.
dan batang yang tidak subur tidak menghasilkan buah yang baik. Oleh itu Nabi SAW memulai dakwahnya dengan membersihkan lahan. Seluruh kejahilan manusia, baik di bidang keyakinan atau di bidang ibadah atau di bidang muamalat, akhlak dan adab, yang tumbuh seperti semak-semak belukar, bahkan menjadi pohon-pohon yang besar yang mengganggu tanaman lain. Nah, inilah yang dibersihkan oleh Nabi SAW. Maka dalam proses tanam menanam, yang paling berat itu adalah membuka lahan. Ya, ikan awak dek sensor, kau awak dek sensor. Kalau basiang, tidak pakai sensor basiang lah. Nah, yang paling berat itu. Maka ketika semak-semak akidah, semak-semak ibadah tumbuh di Makkah, keyakinan syirik, ibadah bercampur dengan syirik, yang seperti ini tak akan bermanfaat kalau ditanam syariat, ditanam amalan-amalan berat. Maka Nabi SAW sesuai dengan manhaj ilahi membersihkan dulu lahan ini. Nah, lahan yang sudah dibersihkan kemudian dibajak, dipersiapkan, dan memang lama waktunya. Biasanya setelah dibersihkan tidak langsung ditanam ya. Dibajak dulu, disuburkan dulu, dihilangkan akar-akar yang masih tersisa. Makanya proses membersihkan lahan ini menghabiskan di Makkah saja 13 tahun. Dan selanjutnya, seiring dengan berjalannya dakwah Nabi SAW setelah hijrah, di samping menanam juga menyingkirkan semak-semak, tapi tidak sebesar semak di Makkah. Maka ini adalah makna ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah. Dihapuskan semua ketergantungan, dihapuskan semua cinta yang mengkultuskan, dihapuskan semua ketaatan mutlak, dihapuskan semua kegandrungan, dihapus semuanya dari yang tidak patut menerimanya. Patung tak patut disembah, batu tak patut dikultuskan. Manusia yang tak sekeras batu apalagi tak mungkin dikultuskan, tak mungkin. Lalu ini setelah dibuangkan semak-semak ini semuanya yang menyemak akidah kaum muslimin, menyemak akidah umat manusia pada saat itu, lalu ditanamlah kalimat la illallah, kecuali hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka bila tanaman kita ingin subur, ingin menghasilkan buah yang segar, maka mesti di lahannya dibersihkan. Semua ketergantungan, semua ketaatan, semua penyucian yang diberikan kepada selain Allah itu dibuang. Lalu ditetapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Siapa yang kufur kepada taghut. Apa makna taghut? Kullu ma'budin illallah, segala yang diibadahi selain Allah, baik dengan berharap, baik dengan berdoa,
baik dengan bernazar, baik dengan menyembelih, atau dengan berkorban, bernazar, ini semuanya dihilangkan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim, lam fisama laha, yang tak akan terlepas. Inilah ikatan yang tak terlepas, dibuktikan dengan sahabat radhiyallahu taala anhum, dipotong-potong anggota tubuhnya untuk melepaskan ikatan ini. Dia katakan tidak. Disiksa di tengah terik matahari, diletakkan di atas perutnya batu besar yang panas. Katakan u'lu hubal, tinggi hubal. Dia katakan ahadun ahad, karena kokoh. Dia lepaskan seluruh ketergantungan itu. Demikian juga ketergantungan kepada dunia. Tadi Masya Allah, kaum ibu, kaum bapak semuanya telah berlomba-lomba untuk melepaskan ketergantungan kepada harta benda yang kita miliki. Ketika datang perdagangan Utsman dari Syam, 100 ekor onta, dengan modal-modalnya katakan kulluha fi sabilillah, semuanya fi sabilillah. Datang Umar radhiyallahu anhu, aku sedekahkan setengah hartaku. Datang lagi Abu Bakar, aku sedekahkan seluruh hartaku. Di mana datangnya ini kaum muslimin? Karena berpegang pada tali yang kokoh. Ditanya kepada Abu Bakar, kok sanggup begitu ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawabannya, taraktu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, setelah membersihkan lahan ini, lahan itu kalau sudah bersih perlu dipilihkan benih yang baik, dan harus ditanam oleh yang berilmu dan berpengalaman. Ilmu bukan hanya akademis, tidak melalui strata 1, 2, dan 3. Nabi kita tidak kuliah, tetapi dia a'lamun nasi billah, orang yang paling alim kepada Allah, wa atqahum lah, dan yang paling takwa kepada Allah. Jadi ilmu tidak diukur dengan prestasi, dengan nilai summa kam laut, walaupun itu tidak masalah, tetapi ilmu dinilai dari apa? Daripada keaslian dan orisinilitasnya. Apakah ilmu ini asli atau tidak? Tonton, kalau nak menanam sawit, tanya bibit yang terbaik kepada ahlinya. Tak mungkin tanya sama Ustaz Dasma Hidayat tentang bibit sawit, dia tidak punya ilmunya. Apalagi saya, dia aja yang hidup di tengah kebun sawit tidak tahu dia bibit sawit yang bagus, apalagi saya yang hanya ngiler aja ingat kebun sawit. Kaum muslimin dan muslimat, nah demikian juga bibit yang akan kita tanam untuk agama ini. Waktu saya tinggal 1 menit, kita tanyakan kepada yang ahli, dan tidak ada yang lebih ahli dalam mengenali bibit yang baik, yang akan menumbuhkan sehingga memeliharanya tidak terlalu sulit, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambil bibitnya dengan ilmu yang sahih dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena terbukti dengan Al-Quran dan sunnah saja Rasul membentuk sebuah negara yang sukses, sesukses-suksesnya negara sepanjang sejarah. Nabi bisa mendidik generasi, sebaik-baik generasi, khairul quruni qarni, dengan Al-Quran dan sunnah saja. Nabi bisa mencerdaskan bangsa dengan Al-Quran dan sunnah. Nabi bisa menyukseskan pembangunan ekonomi dengan Al-Quran dan sunnah saja, karena bahannya asli, original, datang dari Sang Ilahi, karena dia yang maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kiai Haji Dr. Hidayatullah Ismail Al-Jamaah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. إخواني وأخواتي في الدين حفظكم الله ورعاكم. Yang saya muliakan guru saya Dr. Dasman Al-Jamaah SMA, kaum muslimin kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu memilih bibit yang bagus yang akan kita tanam di lahan yang subur dan bersih yang sudah kita pilih pula, maka kemudian kita orang-orang beriman yang memiliki tauhid yang benar akan menuai banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang bertauhid yang benar dari sisi akidahnya, maka dia akan menuai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya." Wahai bani Adam, jika engkau datang di hari kiamat membawa pahala dengan sepenuh bumi ini, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, engkau datang kepadaku dengan syarat engkau tidak mensyirikkan aku dengan satu pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang, aku akan jemputmu dengan ampunan sepenuh bumi pula, tapi dengan satu syarat, yaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ahli tauhid akan menuai syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang menarik, dialog yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, siapa di antara orang yang paling berbahagia? Mungkin banyak orang berbahagia di hari kiamat kelak, tapi ada orang yang paling berbahagia dikarenakan mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits." Wahai Abu Hurairah, aku telah menduga tidak ada orang yang akan menanyakan lebih awal dari kamu tentang hadis ini. Tidak ada orang yang akan mengawali kamu yang akan bertanya tentang hadis ini, karena aku lihat dari dirimu perhatian terhadap hadis yang sangat luar biasa. Kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan hadis ini kaum muslimin, kepada kita semuanya, baik yang hadir dalam majelis ini dan kepada seluruh kaum muslimin yang menyaksikan acara kita ini, kepada siapapun yang menginginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, maka mari kita ikuti panduan Nabi kita alaihi salatu wasallam, panduan yang murni, panduan yang paling benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah." Orang yang paling berbahagia dengan syafaat nanti di hari kiamat kelak adalah man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dengan segala syarat dan rukunnya yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Maka kemudian kita ikhlas pula mengamalkan tutup konsekuensinya. Apa yang dikatakan Allah kita laksanakan dengan ikhlas, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan dengan ikhlas, apa yang diperintah Nabi kita kerjakan dengan cinta,
Apa yang disuruh Nabi untuk ditinggalkan, kita tinggal. Maka orang yang seperti ini akan bahagia dengan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menuai kebahagiaan dengan mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mukhlis, orang-orang yang murni akidahnya, orang yang murni tauhidnya, dia berdoa kecuali kepada Allah, jika dia minta hanya kepada Allah, jika dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar di dunia ini kecuali Allah, dan tidak ada yang lebih agung di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda kita semua memiliki masalah sebesar apapun kaum muslimin, hamparkan sajalah kita. Mohonlah kepada Sang Pemilik bumi dan seisinya, pemilik langit dan bumi, dan pemilik antara keduanya. Allah yang akan mengabulkan permintaan kita. Kaum muslimin rahimahullah. Lanjut. Baik. Ada sebuah kisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di depan Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berdoa mengangkat tangan, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Summa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengangkat tangan, kemudian dia mengatakan, memberikan, memohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah selamatkan umatnya. Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi kita mengucurkan air mata. Allah melihat nabinya. Maka kemudian dia mengutus Jibril alaihi salam, ya Jibril, idhab ila Muhammad, idhab ila Muhammad, kamu pergi kepada Muhammad, wa rabbuka a'lam, Rabbu lebih tahu dari kamu. Fasalhu ma yuki, wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kamu menangis wahai Muhammad? Apa yang membuat kamu menangis dalam permintaan dan doamu? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan yang diminta dalam doanya, yaitu kita kaum muslimin sebagai umatnya, agar Allah selamatkan. Allah tidak ridha kita ini diazab Allah. Allah Nabi Muhammad alaihi tidak ridha kalau kita ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mohon sampai menangis kepada Allah agar Allah selamatkan kita di hari kiamat kelak. Maka kemudian Jibril datang kepada Allah mengadukan apa yang disampaikan oleh Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah lebih tahu apa yang diminta oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian Allah memerintahkan kedua kalinya kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, inna sanubika fi ummatika wala nasub. Perhatikan kaum muslimin, Allah akan membuatnya ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada umat. Coba lihat, Allah meridai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mukmin yang bertauhid dia akan mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah tidak akan menyakiti hambanya. In khairan fa khairun, jika amalnya di dunia ini dia kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya balasan kebaikan di akhirat kelak. Wa in syarran fa syarrun, jika dia menyemai keburukan di dunia ini, maka dia akan tuai di akhirat kelak dengan balasan yang setimpal. Allah gambarkan dalam banyak ayat bahwa Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Ikhwani wa akhwati fi din, habibakumullah, ahlu tauhid akan menuai surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang meninggal dunia kemudian dia tahu bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, dakhala al-jannah, dakhala al-jannah. Maka inilah yang menjadi harapan kita semua kaum muslimin, di mana Allah akan mengampunkan dosa kita, di mana Allah akan mengizinkan Nabi-Nya untuk memberikan syafaat kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya, dan ahli tauhid akan menuai kebaikan di dunia,
akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Yang beramal saleh. Amal saleh diukur dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mutaba'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal yang berkualitas, amal yang sangat bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah kata, "Faluhiyannahu hayatan thayyibah." Ahli tafsir mengatakan akan Allah berikan kepada kita ahli tauhid kehidupan yang baik di dunia ini. Para ulama tafsir mengatakan hayatan thayyibah adalah al-'aishu fi ta'ah, hidup di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini kepadanya. Dan di antara makna hayatan thayyibah adalah halat ta'ah. Dia akan merasakan betapa manisnya, lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keimanan itu ada rasa, ketaatan itu ada rasa. Orang yang sudah betul mengambil ilmu, kemudian dia mengamalkan sesuai pemahaman yang benar, insya Allah dia akan merasakan manisnya ketaatan itu. Dia akan merasakan indahnya dan lezatnya dunia ini. Dan dia sebelum keluar dari dunia merasakan atyabu syai'in ma fiha. Kata Malik bin Dinar, kharaja ahlud dunya minad dunya, ada orang yang keluar dari kaum muslimin, walakinnahum, mereka tidak, lam yadhuqu atyaba syai'in fiha, tapi mereka sungguh sangat disayangkan, belum pernah merasakan manisnya, enaknya berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tauhid dia akan merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Orang-orang yang sudah mengenal sunnah Rasulullah, orang-orang yang sudah mengaji, yang sudah faham, yang menjadi ukurannya nama Allah wa qala Rasulullah, maka dia akan merasakan manisnya melaksanakan syariat ini. Apapun kata orang, apapun kata Ilan dan Fulan, dia tidak akan peduli, dia tetap istiqamah ya kepada Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ya dia beristiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat Allah akan turun mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita semua. Kaum muslimin rahimahullah, ahli tauhid, mereka orang-orang mendapatkan kebahagiaan hidup, dan Allah katakan wala naziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun, maka Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan ini di akhirat kelak. Ahli tauhid mendapatkan kenikmatan yang di dunia dan di akhirat kelak. Maka itu kaum muslimin rahimahullah, jagalah tanaman-tanaman yang sudah kita semai dengan perawatan, menuntut ilmu, belajar, tafakuh fiddin. Kita berusaha dalam setiap hari kita. Nabi kita mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah faqihkan dalam bidang agama. Mudah-mudahan usaha kita malam ini dalam rangka tafakuh fiddin sebagai bukti di mana Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan kegiatan kita ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal yang saleh yang akan kita tuai nanti di hari kiamat kelak. Terakhir kaum muslimin rahimahullah, perlu kita hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kita menginginkan setelah kita alam rahim, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, kemudian seluruh alam dihancurkan ketika terjadi hari kiamat. Akan ada hari kebangkitan, akan ada mahsyar, akan ada syafaat, akan ada hisab, akan ada mizan. Mizan adalah timbangan. Kemudian akan ada
sirat dan akan ada surga atau neraka. Maka berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari kiamat kelak urusan sangat dahsyat dan sangat ketat, urusan sangat menegangkan, urusan sangat berat. Maka kemudian ada di antara hamba-hamba Allah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk mendapatkan telaga air dari Rasulullah SAW, tapi kemudian yuhalu bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terhalang, dia diusir. Sebenarnya diusir dari seekor onta yang ingin mendapatkan air, diusir. Maka kemudian Nabi tetap mengatakan, dia adalah umatku, dia adalah golonganku. Tapi dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah meninggalkan. Engkau tidak tahu apa yang mereka buat, yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal. Maka ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suhqan liman ghayyara ba'di. Celakalah orang yang telah merubah-rubah agama setelah. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah selamatkan kita, semoga Allah berikan kemudahan dan taufik kepada kita kaum muslimin, keluarga kita, untuk senantiasa istiqamah di jalan yang benar, di jalan yang baik yang telah dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam yang pun berkah ini menjadi bagian yang patut untuk kita terus semangati diri kita, untuk kita lakukan kebaikan yang tak boleh terputus dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kembalikan ke Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Tadi kalau yang Ustaz ketika waktu masuk sholat, bersama Ustaz. Azan dulu. Azan dulu Ustaz. Azan sholat. Masuk sholat. Masuk sholat. Iya. Masuk sholat lambat dia marem. Amo azan langsung kan? Ya, azan langsung sambung tak lama no dia. Azan 20 minit. Oh itu. Kalau kita azan, habis itu langsung sholat.